Asmaul Husna itu nama Allah, ya dah. Nah, dan nama Allah itu sebenarnya 99 kan Asmaul Husna itu. Bahasa Arabnya Asmaul Husna, nama yang bagus 99. Tapi sebenarnya ada 100, Pak, satu yang tersembunyi. Ya. Nah, yang tersembunyi itulah yang perlu kita cari gitu. Ya. Siapa yang menemukan yang satu yang tersembunyi itu, dia akan mendapatkan yang 99. Nah, jadi saya pikir itu ya terlalu jauh, Pak. Ya, hafalkan saja, amalkan saja itu. Yang penting Bapak kaji 20 sifat itu. Ya dah. Asmaul Husna itu cukup kita baca, kita amalkan, ya dah. Nanti baru kita pahami lebih jauh. Tapi yang paling pokok 20 sifat itu. Ya. Nggak usah dikaitkan dengan Asmaul Husna. Mana 20 sifat Allah yang terkait dengan diri Bapak. Itu yang penting. Bukan terkait dengan Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Ya. Banyak kelompok-kelompok kaum muslimin yang tidak mengenal 4 level yang disampaikan oleh Tuhan, jadi marifat, tarekat, ya, syariat, tarekat, akad dan marifat. Bahkan mereka sebagian melarang ya, tentang tokoh-tokohnya sebagian sudah meninggal, ya, sebagian masih hidup dan mendakwahkan tidak mempelajari level-level itu. Yang saya tanyakan, apakah mereka dengan tidak mempelajari tapi sampai kepada level itu gitu, tanpa harus belajar ilmunya? Karena mungkin yang disampaikan oleh dia itu kan ya benar gitu. Artinya dari syariat, kemudian tarekat, marifat, hakikat itu memang ada level-level tertentu yang memang harus dicapai. Tapi mereka tidak mempelajari, bahkan melarang. Apakah mereka sampai kepada level yang akan kita sama-sama atau tidak? Seperti itu, Bu. Ya, mestinya nanya sama mereka. Kamu nyampai enggak ya? Nah, saya kan nggak pernah tanya sama mereka. Bapak kesini tadi pakai apa, Pak? Pakai motor, pakai mobil? Pakai mobil. Bisa nyampe ke sini nggak kalau nggak pakai mobil? Nggak pakai motor bisa nyampe. Nah, ini air, Pak. Nah, saya haus. Ya. Tapi kalau saya biarkan aja air ini di depan saya diam aja. Kira-kira haus saya hilang nggak ya? Jadi syariat itu diperlukan. Ambil air gelasnya, minum, nah baru ya, kita jalani. Ya, lapar perut kita, ya, nasi ada di depan. Kalau kita lihat aja nasi bisa kenyang nggak? Enggak, ada, mesti di jalan. Nah, jadi begini, Bapak Ibu, saya tidak ingin ya berspekulasi apa sampai apa enggak, wallahu a'lam. Ada orang tidak beribadah sama sekali tapi masuk surga, Pak. Ya. Ada orang yang rajin ibadah tapi masuk neraka. Nah, si nasuha kan sampai saat ini kan kita kenal ada taubat nasuha. Ngebunuh orang 100 orang. Belum sempat ibadah, mati masuk surga. Nah, kalau urusan masuk surga, itu ya sampainya ke situ. Ada abid yang rajin betul sholatnya sampai sejadahnya dari batu sampai cekung, ya dah, masuk neraka. Mana pelajaran yang kita ambil dari dua cerita itu? Si abid ya ditanya, kenapa ya Allah saya kok masuk neraka? Sedangkan saya rajin ibadah. Kata Allah, kamu nggak kenal aku nggak?
Kamu ibadah kena surga. Surga itu makhluk aku. Kamu gak kenal aku. Artinya cuman syariat tapi tidak pakai hakikat. Di luarnya bagus tapi di isinya kosong. Asyari'atu bila hakikatin natilah. Wal hakikatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong. Bangkai, nggak ada ruh. Ya. Hakikat tanpa syariat batal. Nah, mestinya apa? Syariatnya bagus, hakikatnya juga bagus, itu ya. Nah, kalau masalah sampai enggak mereka kepada Allah, Allah yang punya kuasa, Pak. Kita nggak bisa nebak-nebak. Bisa jadi orang yang tidak pernah belajar tarekat, nggak belajar hakikat, justru dia yang selamat. Mungkin kita yang sudah rajin ibadah, justru kita yang nggak selamat. Gitu. Jadi kita tidak boleh menuduh orang tidak baik, enggak. Ya, yang tidak baik itu kita, Pak. Ada ya. Ada cerita ini keluar dari konteks dulu. Ada seorang kiai, ya teh, ya punya murid. Muridnya ini sudah belasan tahun untuk ngabdi di pondok itu. Ya. Lalu kemudian satu ketika dia menghadap sama Pak Kiai, saya izin Pak Kiai. Rasanya sudah cukup lama saya di sini, 17 tahun lebih saya mengemudi sebab Pak Kiai. Saya ingin pulang kampung, ingin bangun pondok di kampung. Bagus, kata Pak Kiai. Tapi begini, sebelum kamu pulang, ya, Pak Kiai minta supaya kamu tolong carikan Pak Kiai ini makhluk yang paling jelek di atas dunia ini. Nah, bawa ke sini. Ya. Pakai kasih waktu 3 hari. Berangkatlah dia, ketemulah gembel, Pak. Nah, gembel yang nggak pernah sholat, nggak pernah mandi, itu gembel yang di jalan itu. Mas, bisa nggak minta tolong? Apa? Ngadap Pak Kiai ke pondok saya. Boleh? Nah, berangkatlah berdua. Dalam hatinya inilah manusia yang paling jelek ini. Nggak pernah mandi, nggak pernah ibadah, itu ya. Ya asal aja hidupnya itu ya. Ini yang paling jelek kan. Ya, di perjalanan mulai dia berpikir, ya sekarang dia nggak sholat, ya sekarang dia jadi gembel. Tapi kalau besok atau lusa Allah beri petunjuk sama dia, mungkin dia lebih baik daripada saya. Akhirnya sadar, oh enggak, Mas nggak jadi Mas. Kenapa? Nggak jadi, udah pulang balik aja. Nah pulanglah pondok. Besoknya dia keluar lagi mencari makhluk yang paling jelek. Ketemu seekor anjing kurapan. Kurus kurapan. Nah ini makhluk yang paling jelek kan. Sudahlah haram kurapan pula itu ya. Kurus pula. Nah digendongnya lah si anjing tadi. Ingin dipersembahkan Pak Kiai. Inilah makhluk paling jelek. Di perjalanan mulai mikir lagi. Ya dia anjing. Tapi kan makhluk Allah juga dia ini. Allah juga yang jadikan ini. Kalau dia mati, nggak diminta tanggung jawab. Aman dia. Kalau saya mati, nanti diminta tanggung jawab sama Allah. Apa saya bisa mempertanggungjawabkannya? Berarti lebih beruntung anjing daripada saya. Dilepaskannya anjing itu. Nah, nggak jadi. Pulang ke pondok. Tinggal 1 hari lagi. Ngurung diri dalam kamar. Pak. Sore-sore dipanggil sama Pak Kiai. Ya, Pak Ustadz sini. Ya, gimana yang Pak Kiai suruh udah ketemu belum? Sudah Pak Kiai. Saya kemarin itu ya nemukan ada gembel. Saya ingin bawa ke sini, tapi saya pikir ya sekarang dia jadi gembel nggak sholat. Tapi kalau besok lusa dia diberi petunjuk oleh Allah, mungkin dia menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Kamu kemarin ketemu anjing, saya membawa ke sini katanya. Tapi di perjalanan saya mulai berpikir, ya dia kalau mati nggak diminta tanggung jawab. Saya kalau mati diminta tanggung jawab. Apa bisa yang bertanggung jawabkan hidup saya? Berarti lebih beruntung anjing ini daripada saya. Saya lepaskan. Ternyata yang jelek itu saya, Pak Kiai. Makhluk yang paling jelek itu saya, Pak Kiai. Saya sudah menuduh orang tidak baik. Saya sudah menganggap makhluk lain itu tidak baik. Berarti saya yang salah, Pak Kiai. Saya yang jelek. Makanya kita tidak boleh itu menjustifikasi orang lain. Nah, kita ngaji untuk menyempurnakan diri kita. Nah,
Adapun dalam pemahaman, dalam artian apakah mereka sampai titik, wallahu alam. Allah yang punya kuasa. Tapi jalur yang harus kita tempuh 4 tadi. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ada yang nggak setuju, silahkan saja. Nah, kenapa harus 4? Karena diri kita 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Tubuh dibina dengan syariat, hati dibina dengan tarekat, nyawa dibina dengan hakikat, rahasia diri dibina dengan ma'rifat. Kalau ocehan di luar masih sehat, banyak, Pak. Saya punya cerita itu. Ada ustadz, Pak, benci betul sama zikir itu. Ya, dia ceramah dengan jelek-jelekin zikir itu. Apa itu zikir? Enggak ada dasarnya, enggak ada dalilnya. Itu bid'ah, macam-macam lah. Nyebar kemana-mana dia ceramah. Delalahnya, Pak. Ketika mau mati, ya dah, masuk WC, BAB di situ, diubek-ubeknya kotoran itu, ngejulur lidahnya, mati dalam WC itu. Apa itu yang mau dimaukan? Ada. Bandingkan dengan para ulama, Imam Ghazali mau meninggal, mandi dulu dia. Berapa hari sebelumnya sudah beli kain kapan dulu dia. Sudah begitu, sudah mandi, sudah bersih-bersih, sudah wudhu, sudah sholat, dia dibungkusnya badannya dengan kain kapan. Dia sendiri yang bungkus. Sudah tidur terbungkus, baru dipanggilnya anak-anaknya. Dia pasti kasih nasihat-nasihat. Selesai ngasih nasihat, saya mau pulang, katanya. La ilaha illallah. Ninggal. Mana yang bagus, Pak? Yang ngubek kotoran atau yang seperti ini? Ada. Nama ngoceh di luar ya silahkan aja. Namanya orang punya pendapat. Tapi pada ujungnya, pada akhirnya, mana yang selamat? Nah, kita lihat, kita perhatikanlah. Gitu ya. Makanya saya bilang, ketika kita bicara tentang dalil, mungkin tidak banyak kita hafal. Bercermin sajalah, itu yang gampang. Yang begini benci sama zikir, sudah berapa orang manusia yang jadi baik menurut oleh dia? Berapa orang muridnya? Ada berapa orang yang jadi waliullah dibimbingnya? Bandingkan dengan yang lain, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Al-Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Berapa banyak manusia yang terselamatkan oleh beliau. Nah, mau bercermin yang mana kita? Mau pakai yang ini atau pakai yang sebelah kiri ini? Ya, kalau saya terus terangnya, mending pakai yang cermin yang bening, Pak. Kalau bercermin, pakailah cermin yang bening, jangan cermin yang kotor, katanya. Nah, masalah ada orang yang benci, mencaci maki, ya silahkan aja, mumpung dia masih hidup. Ya. Ya, saya kira gitu aja, Pak. Ya. Artinya, ya namanya manusia. Ya, hidup di dunia ini kan mesti ada dua-dua lah. Ada yang senang, ada yang benci. Ada yang baik, ada buruk. Ada Muhammad, ada Abu Jahal. Gitu ya. Di mana ada Muhammad, di situ Abu Jahal. Gitu ya. Nah, kita tidak menafi itu sudah sunnatullah. Ya, tapi mana yang kita pilih ya, begitu? Untuk menyelamatkan kita. Jangan kita melihat orang lain saja untuk membenci, bukan. Kita melihat orang lain dalam kita belajar untuk memperbaiki diri kita. Sekarang kita jatuhkan pilihan. Ada yang begini, ada yang begitu. Bagaimana kita melihat? Bagaimana diri kita? Ingin niru seperti itu atau seperti ini? Kata. Itu apa namanya untuk menyelamatkan. Tujuannya kan kita menyelamatkan diri kita. Nah, itu ya. Jadi saya kira demikian aja, Pak. Ya wallahu alam, kalau mereka sampai atau tidak Allah yang Maha tahu. Saya kira demikian. Mungkin ada yang lain? Ya. Ya. Oh, ini kan sudah mendekati mau puasa. Ya, Pak. Jadi kita akan menjadi imam yang Ya. kalau imam itu dia bacanya cepat itu bagaimana tentang sholat kita dan terutama sekali kepada jemaah. Dia baca cepat dia bagaimana Pak? Supaya Ya. khusyuk itu orang yang di belakang, jadi dia buru-buru selesai sholatnya. Kalau bisa, imam itu bukan hanya fasih bacaan, Pak. Ya, tetapi dia paham tentang sholat, berilmu tentang sholat. Membaca itu bukan hanya bacaan hafalan, tetapi bagaimana dia merasakan. Ya, jadi kalau dia sendiri tidak bisa
membawakan dirinya untuk khusyuk, bagaimana jamaahnya akan terbawa. Pilihlah imam fasih bacaannya dan mengerti pula tentang ilmu salat, gitu ya. Nah, kalau cepat-cepat ya kita nggak sempat di tasbih sudah berdiri lagi dia, itu ya. Saya kira jangan, Pak, ya. Ya, justru apa? Salat itu bukan hanya bukan seremonial, Pak. Salat itu kita dalam rangka ya dialog dengan Allah. Nah, mulai dari takbir, makanya saya bilang tempo hari, ilmu salat itu misalnya maqam takbir, misalnya ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Begitu juga bacaan-bacaan itu menjelajahi 7 lapis diri. Dirasakan. Kalau dia cepat-cepat, kapan dia bisa merasakan itu? Gitu ya. Nah, pilihlah imam yang kira-kira tartil, gitu ya, yang tahu dengan hukum, gitu ya. Ya, kalau cepat-cepat nanti bukannya ibadah, kita malah dapat dosa nanti jadinya. Ya, yang tartil aja. Tapi tidak penting menurut saya harus tamat Al-Quran 30 juz. Nah, jangan paksakan. Kalau memang ada hafiz ya bagus, gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya sudah yang biasa-biasa aja lah. Faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang gampang, yang kamu anggap mudah, yang hafal. Ya, apakah mencontoh seperti orang-orang dulu, misalnya mulai dari Al-Hakumut Takasur, Al-Asri terus sampai ke bawah itu. Itu untuk memudahkan kita menghitungnya, gitu ya. Nah, kalau ini ayatnya, ini berarti sudah sekian rakaat, gitu ya. Enggak pakai itu ya silakan aja. Ya, ayat juga sunnah kok itu. Ya. Enggak pakai ayat juga sah kok sholat ya. Tapi lebih bagus kalau pakai ayat, gitu ya. Nah, cuman jangan sampai kita itu tadi justru kita kehilangan arah, gitu ya. Nah, ketahuilah aqimus sholata li zikri. Kau dirikan salat untuk ingat aku, bukan ingat yang lain. Nah, kata Allah begitu. Nah, saya kira itu, Pak. Bagus ya, carilah imam yang hafiz, yang tahu tentang syarat rukun salat, sah batalnya, fikih. Jadi ada yang qari, ada yang faqih, Pak. Jangan hanya mengandalkan qari tapi dia nggak faqih. Ya, mungkin ada keliruan dalam salat dia nggak ngerti nggak. Mana yang sujud sahwi kalau lupa misalnya, gitu ya, nggak paham, nah, itu nggak faqih. Ya, pasti bacanya, tapi tidak faqih. Mendingan pilih yang faqih, Pak. Walaupun bacanya biasa-biasa saja. Kata, asal terpenuhi syarat dan rukunnya sudah. Kata, tapi penting faqihnya itu, paham dia. Ya, sebab kadang-kadang umpamanya begini, tidak tasahud awal kita kalau sholat misalnya sholat isya, lupa tasahud awal, kita sudah berdiri. Mau bagaimana kita? Mau balik lagi? Kalau balik kita bagaimana dengan makmum? Kan gitu kan. Nah, makanya kita lanjut saja. Tapi nanti pakai sujud sahwi. Paham nggak seperti itu? Gitu. Jangan hanya mengandalkan bacaannya pasti, tapi tak paham tentang fakihnya, kefikihannya itu. Maka dua-duanya kalau bisa. Dia qari dan dia fakih. Gitu. Kalau berbandingan antara qari dan fakih, pilih yang fakih dulu. Nah, nanti dulu qari'nya, fakihnya dulu, itu yang penting ya, supaya salatnya bisa terarah. Nah, saya kira itu, Pak. Ya. Ada yang lain? Ada yang mau tanya, Ibu? Ya, santai aja, Bu, jangan tegang-tegang. Ya, silakan. Ya. Ada mic-nya, mana petugasnya? Ada petugasnya enggak ini? Ya. 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 Kalau ibadah kan sholat, ya, puasa itu ibadah, ya, baca Quran itu ibadah. Ya. Ketika ibu beribadah itu menyembah Allah apa bukan? Menyembah Allah yang ibu sembah itu sudah tahu apa belum? Nama Allah nama. Nah, yang bernama Allah itu di mana? Ya kalau nggak jelas itu ilusi jadinya. Katanya nyembah Allah yang disembah nggak tahu kita.
Ini namanya ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Allah. Nah, dan ini perintah, ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memperhatikan tentang dirinya dari apa dijadikan. Nah, jadi mengenal Allah itu mengenal diri. Siapa diri kita ini yang sebenarnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, siapa orang yang telah mengenal dirinya, maka kenalah dia kepada Tuhannya. Nah, jadi kenali diri supaya kita kenal Allah. Nah, bagaimana? Ini saya tunjukkan, ya. Ya. Kalimat teragung yang disampaikan Nabi kan la ilaha illallah. Itu kalimat teragung, ya. Nah, tadi kita zikir la ilaha illallah. Paham enggak cara zikir itu? Ya. Ya, jadi jangan hanya sebut-nyebut la ilaha illallah saja, kemana arahnya? Makom zikirnya seperti apa? Maka la ilaha illallah, nah mengkaji diri. Nah, saya tunjukkan saja ini gambaran, ya. La ilaha illa Allah. Ya. Ini 4 suku kata. Itu menghimpun sifat 20. La menghimpun sifat nafsiyah, ilaha menghimpun sifat salbiyah, ilah menghimpun sifat ma'ani, Allah menghimpun sifat ma'nawiyah. Nah, sudah terpahami belum? Ya. Nah, tubuh kita ini, diri kita ini ada 4 lapis. Diri kita ini ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Ya. Nah, sekarang saya tanya, Ibu melihat apa tidak? Nah, jawab aja, melihat apa tidak? Lah, kok nggak dijawab, Bu? Melihat, kata ya. Nah, Ibu melihat. Yang punya penglihatan Ibu apa bukan? Nah, ini kita berpikir. Maka sebenarnya nggak usah tegang-tegang, Pak. Nyantai aja. Yang penting kita paham. Nah, sekarang Bapak Ibu melihat apa tidak? Melihat. Yang melihat itu mata apa bukan? Mata. Nah, mata yang melihat. Ya. Kalau mata yang melihat, mayat ada mata enggak? Mata mayat, orang udah mati, copot enggak matanya? Enggak. Masih bisa melihat enggak mayatnya? Enggak bisa. Berarti bukan mata itu yang melihat. Ya. Kalau mata melihat, mestinya mayat masih bisa melihat. Karena matanya kan masih ada. Nah, kan? Jadi sebenarnya melihat itu yang mana itu? Mata itu hanya casingnya aja. Sarangnya. Yang melihat itu bukan mata. Basor. Basor itu punya siapa? Punya Allah. Berarti kita punya apa enggak? Enggak punya. Nah, kenapa masih mengaku Bapak yang melihat? Ibu yang melihat? Nah, ini cara kita untuk mengkaji diri kita itu. Untuk memahami adanya Allah. Ya. Perasaan kita nih, tadi Bapak Ibu sholat berdiri apa duduk? Berdiri. Nah, kok bisa berdiri? Kenapa? Karena kuat kan? Coba kalau nggak kuat berdiri kan nggak bisa berdiri. Ada kemampuan kita untuk berdiri. Nah, ada kekuatan kita untuk berdiri. Nah, kekuatan itu punya Bapak Ibu atau bukan? Punya Allah. Nah, kenapa masih ngaku punya kekuatan? Saya kuasa berdiri. Dari awal, begitu azan dikumandangkan, hayya ala sholah, apa yang Bapak Ibu jawab? La haula wa la quwata illa billah. Itu omongan. Ya, tiada kekuatan, tiada kemauan, melainkan dengan Allah. Itu yang kita ucapkan. Tak ada kemauan, tak ada kekuatan. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu keluar rumah. Berarti ada kemauan. Nah, terus berjalan. Ada kekuatan. Katanya tadi tidak ada kemauan, tidak ada kekuatan. Nah, sekarang ada maunya keluar rumah ke masjid. Ada kemampuan untuk berjalan. Nah, yang berjalan itu siapa? Kemampuan siapa itu? Kemampuan kita. Katanya la haula wala quwata illa billah.
Nah, di sini yang kadang-kadang trouble-nya, Pak. Di satu sisi kita ngomong la haula wala quwata illa billah, tetapi di sisi lain kita masih merasa kitalah yang punya kekuasaan. Kita kuat tuh berdiri ini. Ya dah? Kita punya ilmu ini. Ya dah? Ini kata kita. Ya dah? Berarti kita ngebohongin diri sendiri itu. Ya. Udah ngomong la haula wala quwata illa billah, tapi masih juga merasa kita yang kuasa, kita yang kuat, kita yang melihat, kita yang mendengar. Jadi mana sih yang benar omongannya itu? Ya dah? Nah, ini kita membohongin diri sendiri. Nah, serahkan itu kepada Allah. Yang kuasa itu Allah, yang melihat itu Allah, yang mendengar itu Allah. Kita nggak punya kemampuan apa-apa. Nah, jadi kenal diri kita lemah, bahwa Allah lah yang kuasa. Kenal diri kita ini buta, yang melihat itu Allah. Kenal diri kita ini tuli, yang mendengar itu Allah. Kenal diri kita ini bodoh, yang pintar itu Allah. Ya dah. Itu kita mengkaji diri supaya kenal Allah begitu. Jadi tidak ada lagi akulah yang kuasa, aku yang pintar, aku yang berilmu, aku yang hebat, tidak ada lagi. Makanya kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Cuman di kita ini kalau bicara infak, ya dah, itu duit, ya dah. Padahal itu enggak mesti harus duit. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Serahkan apa yang sudah kami berikan padamu. Apa yang berikan Allah? Kita diberi pinjam oleh Allah penglihatan. Kita dipinjamkan oleh Allah pendengaran. Kita dipinjamkan oleh Allah hayat supaya hidup. Kita dipinjamkan Allah qadrat supaya ada kekuatan. Kita dipinjamkan Allah iradat supaya ada kemauan. Itu pinjaman semua itu. Nah, kalau itu pinjaman bukan milik. Siapa yang punya? Allah yang punya. Jangan ngaku-ngaku itu milik kita, gitu. Nah, oleh karena itu kata Allah, serahkan sebelum kematianmu datang. Nah, bagaimana menyerahkan ini? Nah, ini kajian tasawufnya. Ya, makanya kajian tasawuf itu dua, itu ya, yang susah itu. Pertama, mengembalikan pinjaman, yang kedua menghilangkan sangkutan. Nah, itu gunanya ngaji tasawuf itu. Mengembalikan pinjaman. Itu pinjaman semua itu. Apa Bapak ini melihat? Enggak, yang melihat itu Allah. Cuman kita dipinjamin. Yang mendengar itu Allah. Cuman kita dipinjamin supaya sama, supaya dengar. Nah, kan itu pinjaman semua, balikkan. Ya. Nah, bagaimana cara mengembalikannya itu? Tidak cukup hanya ngaji, Pak. Harus zikir. Ya, percuma ngaji terus-terus kalau nggak diamalkan zikirnya. Ya. Makanya zikir itu saya bilang tadi membenahi hati kita inilah. Ya, supaya apa? Supaya kembali ke Allah. Kita ini kalau sudah bicara kembali ke Allah mati kita. Ya. Itu kalau sudah kembali ke Allah kan mati kan? Apa persepsi kita bukan, Pak. Mati itu tidak jaminan kembali ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali ke Allah. Kalau sampai ajal tiba tidak kembali ke Allah, jangan harap kembali ke Allah sampai akhirat, Pak. Jadi kalau mau kembali ke Allah, sekaranglah waktunya. Sebelum ajal tiba. Nah, mana yang kembali ke Allah itu? Karena diri kita ini 4 lapis, tubuh, hati, nyawa, rahasia. 4 ini yang harus kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nyata. Ini namanya kita mengkaji diri kita supaya kita kembali ke Allah. Makanya kata Nabi, inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsy. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Ini orang yang sudah kembali tapi belum pulang. Banyak yang sudah pulang tapi tak kembali, Pak. Nggak tahu arah. Kemana hidup ini? Kemana kita kembali? Makanya sering saya katakan, mumpung umur kita masih ada, Allah beri kita kesehatan, ya semua orang pasti akan mati. Pasti akan meninggalkan dunia ini.
Nah, sebelum ajal tiba, kita siapkan dulu. Apa yang kita siapkan? Pertama, cari alamat. Kemana kita pergi sesudah mati. Itu satu. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilewati. Mana rute jalannya yang akan kita lewati. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditompangi. Yang keempat, baru siapkan bekal yang akan dibawa mati. Nah, ini yang perlu kita cari. Kemana alamat kita tuju itu? Jangan ke surga, Pak. Surga itu kenikmatan, bukan tujuan. Ya, dah. Tujuan kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kita ibadah bikin ke surga aja gitu. Ya, dah. Setiap kita ibadah, kepingin pahala, kepingin surga gitu. Udahlah. Kita udah tua-tua, Pak. Tinggalkan dulu pikiran yang begitu itu. Ya dah. Bukan urusan surga pahala, bukan. Urusannya kembalikan dirimu ke Allah. Itu dulu. Ya dah. Sebab surga yang sesungguhnya itu, ya, bukan yang ada bidadarinya, bukan. Surga yang sesungguhnya itu kembalinya diri kita kepada Allah. Karena kita asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman kita ini itu yang kebayang di pikiran kita pahala surga gitu aja. Rajin-rajin ibadah supaya masuk surga. Nah, sekarang coba alihkan dulu pikiran kita kembali ke Allah lah. Ya, dah. Tinggalkan dulu pikiran ke urusan surga pahala itu. Kenapa saya katakan demikian? Urusan pahala itu otomatis, Pak. Enggak usah diminta. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baikmu pasti dibalas, pahala namanya. Sekecil apapun perbuatan jahatmu pasti dibalas, dosa namanya. Jadi otomatis dosa dan pahala itu. Enggak usah diminta. Perbanyak saja perbuatan baik, ya. Jauhkan perbuatan yang tidak baik, itu aja. Ya. Ya, jadi nggak usah menghitung berapa banyak pahalanya, tapi pikirkan seberapa banyak perbuatan baik yang telah kau lakukan. Ya, itu satu. Yang kedua, surga. Surga itu kenikmatan, itu pemberian Allah, nggak bisa apa kita beli, nggak ada jualannya. Ya, dah. Surga itu pemberian Allah. Apakah setiap orang yang rajin ibadah akan masuk surga? Belum tentu. Itu hak prerogatif Allah. Ya. Jangankan mendapatkan surga, beli surga, kelingking aja nggak akan kebayar kita, Pak. Ya, dah. Maka itu kalau dapat surga bukan karena jerih payah kita beribadah, bukan. Karena rahmat Allah. Karena Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayang Allah, gitu. Ya, bukan karena kita rajin ibadah, ya. Jangan pula nuntut di akhirat nanti, mana surga saya ya Allah? Saya kan rajin sholat, nggak bisa, Pak. Ya. Nah, kenikmatan. Jadi surga itu adalah suatu kenikmatan. Maka kenikmatan ini bertahap, bertingkat, ya. Ya nggak usah ke surga, ke akhirat lah, sekarang aja. Nah, kenikmatan orang-orang yang kaya, berduit tentu beda dengan kita orang miskin, Pak. Ya. Kenikmatan mereka kalau makan misalnya penuh meja makanan enak semua. Nah, itu baru mereka nikmat. Atau mereka pergi ke tempat-tempat wisata, nikmat. Kalau kita orang miskin nggak ke sana arahnya. Ya, coba misalnya ada orang penuh meja makanannya. Ya. Ada rendang Padang, ada sop bontot, ada macam-macam lah, ayam goreng. Cuma yang bersangkutan sakit. Kira-kira nikmat nggak makannya? Enggak. Ya. Makanan enak banyak, cuman tak enak makan. Nikmat nggak? Enggak. Tapi ada orang sehat. Ya, katakanlah kita petani lah gitu di kampung. Ya, ke sawah gitu ya. Ya, cuman hanya goreng ikan asin sama cabai giling. Nasi sepiring, habis, Pak. Nikmat rasanya. Jadi kenikmatan itu dirasa, Pak. Maka nggak bisa diukur. Ya, kenikmatan antara satu orang dan yang lain mungkin beda. Maka itu hak prerogatif Allah yang memberi.
Maka saya bilang, orang sakit walaupun makanannya banyak, makan enak, apa dia enak makan? Belum tentu. Tapi orang sehat, mungkin makannya sederhana tapi enak makan. Saya bilang lebih baik menyembelih ayam sakit tapi kita sehat daripada menyembelih ayam sehat cuman kita sakit. Ya. Nggak akan habis nggak? Nah itu Bu. Jadi mengenal diri itu Bu. Supaya kenal Allah. Ya. Ya yang lain. Ini maunya yang di luar tuh ngaji dulu ke dalam gitu ya maunya. Ngumpul di luar dalam dulu. Nah, supaya jangan ngobrol di luar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna itu ya sifat Allah itulah. Asmaul Husna itu nama-nama Allah itu jadi sifat Allah. Ya. Sifat yang 20 itu kita wajib kenal karena disifatkan Allah ke diri kita. Sifat Allah itu banyak sekali, Pak. Ribuan. Semua sifat jamal dan kamal itu sifat Allah. Ya, cuman bukan hanya 20 sifat Allah itu. Kenapa 20 yang perlu kita kaji? Karena 20 macam sifat itu yang disifatkan ke diri kita. Gitu. Ya, kalau Asmaul Husna itu nama-nama. Nama-nama itu ya sifat. Ya, Ar-Rahman itu kan sifat, Ar-Rahim, ya. Al-Jabbal, Al-Mutakabbir, Al-Ghaffar. Itu sifat Allah semua itu. Menjadi nama. Ya. Nah, yang Bapak mau kan yang mana? Enggak. Asmaul Husna itu nama Allah, ya kan? Nah, dan nama Allah itu sebenarnya 99 kan Asmaul Husna itu. Bahasa Arabnya Asmaul Husna, nama yang bagus 99. Tapi sebenarnya ada 100, Pak, satu yang tersembunyi. Ya. Nah, yang tersembunyi itulah yang perlu kita cari gitu. Ya. Siapa yang menemukan yang satu yang tersembunyi itu dia akan mendapatkan yang 99. Nah, jadi saya pikir itu ya terlalu jauh, Pak. Ya, hafalkan saja, amalkan saja itu. Yang penting Bapak kaji 20 sifat itu. Ya, dah. Asmaul Husna itu cukup kita baca, kita amalkan, ya, dah. Nanti baru kita pahami lebih jauh. Tapi yang paling pokok 20 sifat itu. Ya, enggak usah dikaitkan dengan Asmaul Husna. Mana 20 sifat Allah yang terkait dengan diri Bapak. Itu yang penting. Bukan terkait dengan Asmaul Husna. Ya. Yang 20 macam sifat wajib, sifat Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalaf, falil hawadis. Nah, ke diri Bapak yang mana? Sifat Allah yang 20 itu di dalam diri kita itu yang mana? Itu yang perlu dikaji. Ya, kan? Jadi nggak usah ngaitkan sifat 20 dengan Asmaul Husna. Kaitkan dengan diri kita. Kenapa? Karena yang penting kan kita ini. Kita yang harus bertauhid kepada Allah. Gitu. Nah, jadi itu Pak. Yang Bapak cari sekarang ini menurut saya. Tidak usah kaitkan sifat 20 dengan Asmaul Husna. Kaitkan dengan diri Bapak dulu. Ya, jadi kalau mau cari mana sifat 20 dalam diri kita. Gitu. Supaya kita kenal diri kita. Kenal diri kita akan kenal kita kepada Tuhan kita. Nah, jadi yang terkait itu sifat 20 kepada diri sendiri. Bukan sifat 20 terkait dengan Asmaul Husna. Paham Pak ya maksudnya? Nah, yang perlu dicari itu Pak. Yang sifat 20 dalam diri Bapak itu yang mana? Nah ini yang perlu dikaji. Wujud, mana wujud? Ada. Mana ada? Menunjukkan ada itu apa? Ya tubuh kita. Ya, nah. Qidam, mana qidam? Baqa, mana baqa? Dalam diri kita. Nah, itu dikaji satu persatu. Tujuannya apa? Supaya kita mengenal Allah.
kenal kita kepada sifat Allah yang ada pada diri kita, akan kenallah kita kepada yang punya sifat. Kata ya. Ibu-ibu misalnya ingin masak, ingin nyayur, butuh asin. Yang ibu cari apa? Bapak, ibu butuh asin. Yang ibu cari apa? Garam, begitu. Nggak usah nyari asin. Garamnya saja cari, nanti asin dapat sendiri, kata. Bapak-bapak mau minum kopi, minum teh, perlu ada manis. Ketika kita pingin manis, yang kita cari apa? Gula. Cari saja gula, nanti manis dapat, kata. Nggak usah nyari manis. Repot. Ya, dan tidak ada jualannya. Nah, begitu juga Pak. Kaji saja diri, Bapak akan tahu dengan yang punya diri. Ya. Siapa orang yang kenal dirinya, kenal dia pada Tuhannya. Kalau nggak kenal diri, bagaimana mau kenal sama Tuhan? Diri aja nggak kenal. Mana yang diri kita yang sebenarnya? Nah, itu yang perlu dikaji. Ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Diri yang zahir jasmani namanya. Diri yang zahir ruhani namanya. Nah, ruhani itulah diri kita yang sebenarnya. Kalau ini mah casing. Ya, jangan bangga dengan tubuh zahir ini dulu. Ini casingnya. Ya, nah. Pakaian di dunia. Yang diri kita yang sebenarnya ya ruh kita itu. Itulah penghuni rumah. Ini rumah. Ya, maka saya katakan tubuh ini tidak ubahnya kuburan. Kuburan berjalan, nah inilah dia tubuh ini. Ya, dah. Siapa yang terkubur? Ya, diri kita lagi terkubur nih sekarang ini. Ya, ruh kita itu. Nah, kalau dikatakan mati, itu artinya apa itu? Ruh kita melepaskan tubuh, itu mati. Jadi yang mati itu apa? Jasad yang mati. Kalau ruh kita nggak pernah mati, nggak. Ya dah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup cuma kamu nggak tahu. Terbunuh di jalan Allah artinya apa? Yang mati sesuai ketetapan Allah. Ada yang mati sakit, ada mati terbunuh, ada mati tenggelam, ada mati terbakar. Itulah ketetapan Allah, itulah jalan Allah. Semua orang yang mati di jalan seperti itu sebenarnya nggak mati. Ya, yang mati itu jasadnya. Nah, ini seperti ini baju. Baju ini kan nggak hidup ini baju ini. Tapi karena sedang saya pakai, baju saya ini ada lengannya, lengan baju. Karena saya pakai, tangan saya keangkat, lengan baju terangkat. Tangan saya turun, lengan baju turun. Jadi yang turun itu bukan lengan baju, tangan saya. Nah, begitu juga kita ini. Nah, makanya saya bilang tadi, apa Bapak Ibu melihat? Saya bilang, yang melihat itu basor. Apa kaki itu bisa berjalan? Enggak bisa. Kaki nggak bisa jalan, enggak. Kaki itu hanya alat untuk melangkah, jalan. Yang berjalan itu apa? Yang berjalan itu ruh kita itu. Ya. Coba ruhnya enggak ada, apa kakinya bisa jalan? Ya enggak. Makanya jasad ini pakaian hidup. Nah, membenahi jasad, pakaian itu fikih, itu syariat namanya. Jadi kalau Bapak Ibu ngaji syariat terus, itu hanya membenahi tubuh ini aja. Ya, membenahi jasad aja, ruhnya nggak dibenahi. Ya, nah. Makanya walaupun bagus kulit, saya bilang kalau nggak ada isinya, nggak ada yang dimakan. Nah, jadi jangan bangga dulu kita rajin ibadah secara lahiriah. Ya, bagaimana dengan batiniahnya? Ya, bagus kulit nggak ada isi, apa yang mau dimakan? Ya, bagus isi, bagus kulit nggak ada rasa, apa yang mau dinikmati? Nah, makanya tiga-tiganya tadi. Maka saya bilang jangan habis umur kita ngaji fikih melulu, Pak. Itu ngatur tubuh biar tubuhnya selamat. Nah, sekarang atur hatinya. Atur nyawanya, atur rahasia dirinya. Nah, itu pakai ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat tadi. Ya, nah, jadi ada bidangnya masing-masing. Di syariat ngatur tubuh, tarekat ngatur hati, hakikat ngatur nyawa, ma'rifat ngatur rahasia. Sudahkah 4 bidang diri kita yang terbina oleh kita? Jangan hanya melulu fikih-fikih syariat itu. Dosa, pahala, sah, batal. Itu kajian tubuh.
Ya dah. Hatinya nggak pernah dikaji, makanya walaupun rajin sholat, ya dah, tapi iri, dengki, hasud, masih juga ngebully orang, masih juga benci sama orang. Dia nggak tahu siapa orang lain itu, nggak paham, ya. Kalau udah paham nggak ada Pak, ya. Kadang-kadang maaf ya nih, kita tiap pagi ketemu Pak, ya dah. Misalnya ini contoh, tapi begitu salaman seperti air sama minyak apa? Tubuhnya yang salaman, hatinya nggak ketemu nggak? Kenapa? Ya nggak paham ruhnya itu, nggak menyatu. Dalam satu masyarakat, dalam satu jamaah, ya, beda. Ya, kadang-kadang, masya Allah, gontok-gontokan satu sama lain. Nah, kenapa? Karena yang dipahami cuma lahirnya, batinnya dia nggak tahu. Gitu. Caci sana, caci sini, gitu. Puji sana, puji sini. Gitu. Nah, kenapa? Di dalam tidak dibenahi. Ya, makanya tolong dibenahi. Ya. Ada apa ya? Yang lain, masih ada yang lain? Ya, silakan Bu. Ya Allah, hapuskan nama beliau di dalam neraka-Mu dan masukkanlah beliau-beliau itu di dalam surga-Mu dengan tanpa hisab. Itu gimana Ustaz? Boleh Pak? Itu kan doa, Bu ya. Doa kan permintaan. Kalau dikasih ya, kalau enggak. Itu doa. Hapuslah nama-nama mereka dari neraka, masukkan nama mereka ke surga. Yang menghapus itu siapa? Nah, itu kan. Ya berdoa itu meminta, boleh-boleh saja. Ya Allah, ya tidak bukan hanya namanya yang dimasukkan, orangnya. Ya, kalau namanya nggak tentu, tapi orangnya nongkrong dan neraka, apa artinya? Ya. Ya, sebagusnya minta ampun sajalah. Ya Allah, ampunkan segala dosa mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah. Lepaskan mereka dari azab kubur. Ya, bebaskan mereka dari azab neraka, masukkan mereka ke dalam surga-Mu. Ya, artinya, lepaskan dari sengsara. Masukkan dalam kebahagiaan. Itu namanya lepas dari neraka, masuk ke dalam surga. Mungkin sekarang juga kadang-kadang kita masuk neraka, kadang-kadang masuk surga. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan satu kenikmatan, kesenangan? Pernah nggak itu? Ya, baru terima duit senang gitu ya. Nah, itu surga. Pernah nggak Ibu merasakan susah, sedih, gelisah? Pernah kan? Nah, itu neraka itu. Maka saya bilang tadi surga neraka kenikmatan dan kesengsaraan. Ya, jangan dikira kalau di surga itu nanti kayak berlapis-lapis, kayak kue lapis, ya enggak. Ya, berstrata, artinya kenikmatan itu berstrata. Ada kenikmatan seseorang, beda dengan kenikmatan orang lain. Gitu ya. Nah, itu kenikmatan. Kenikmatan itu Allah yang ngasih. Maka kita minta, tapi bukan tujuan. Ya, surga bukan tujuan. Tujuannya kembali ke Allah, itu tujuan. Ini maaf Bapak Ibu, ini contoh, ini sebagai contoh. Sekarang kita jadi manusia yang sempurna. Alhamdulillah. Allah takdirkan kita jadi hamba Allah, manusia yang sempurna. Gitu ya. Kira-kira, ya dah, kalau kita pindah ke satu kampung, seperti kita sekarang ini, kita pindah ke Jakarta atau pindah ke Amerika. Ya, diri kita masih sehat seperti ini. Tinggal di sana, kita di Amerika sana, kira-kira senang nggak? Pasti senang kan? Karena kita dalam keadaan seperti ini sekarang, lalu kemudian kita pindah di kota lain, di Amerika misalnya, alhamdulillah kita ada rumah yang bagus di situ, makanan cukup di sana, kan senang kan? Nah,
Bayangkan, andaikan, mohon ampun kepada Allah, umpama, ini umpama. Sekarang kita di Lampung kita seperti ini. Ya. Kemudian kita alhamdulillah ada rumah, ada tempat tinggal, segala yang dimakan ada. Walaupun kita harus mencari dulu. Misal, ini misal, pindah ke tempat lain, ke Amerika, tapi jadi burung. Dimasukkan orang dalam sangkar. Dikasih makanan cukup, minuman cukup, sangkanya bagus. Senang apa tidak? Mana yang lebih senang? Ibu seperti pertama tadi. Ya, bentuknya seperti ini sekarang, ke Amerika juga seperti ini gitu. Bebas. Nah sekarang jadi burung, dikurung dalam sangkar. Tapi makan dikasih. Kenikmatan, nikmat juga burungnya. Ya. Burungnya nikmat. Kenapa? Makanan cukup. Ya, minuman cukup, cuman dikurung dalam sangkar. Kira-kira mana yang enak gitu? Yang bebas seperti biasa atau jadi burung dalam sangkar? Itulah gambarannya. Ya makanya saya katakan tadi, surga itu kenikmatan. Yang terpenting gimana kembalinya diri kita ke Allah, itu yang terpenting. Apa bisa dijamin? Ya, setelah mati nanti masih begini bentuknya, masih tampan seperti, masih cantik seperti ini, ya, atau sudah berubah wujud menjadi monyet? Nauzubillah. Yang kata Nabi kan waktu Isra Mi'raj itu ada manusia separuh binatang, separuh manusia kan gitu. Itu gambaran, tidak selamat. Jadi yang selamat itu apa? Kembalinya diri kita ke Allah itu yang selamat. Setelah selamat dapat kebahagiaan, surga namanya gitu. Jadi yang dibutuhkan apa? Selamat dulu pulang ke Allah. Setelah selamat pulang ke Allah, baru kita menikmati kebahagiaan. Makanya saya bilang tadi, surga yang sesungguhnya kembalinya diri kita ke Allah. Itu yang harus diusahakan sekarang ini. Maka dari awal itu saya bilang, udahlah urusan pahala surga singkirkan dulu dari pikiran kita. Sekarang gimana cara kita umur yang tinggal sedikit ini untuk kembali ke Allah dulu. Nah, bagaimana cara kembali ke Allah? Kaji ilmu tasawuf. Tidak bisa kalau nggak tasawuf, Pak. Ya, kalau fikih ya sudahlah. Alhamdulillah sekedar kita amalkan sudah tahulah kita. Ya, mana sah mana batal sudah. Tapi siapa diri kita ini? Nah, ini yang perlu kaji, itu tasawufnya. Nah, jadi jangan sampai kita habis umur kita tidak kembali kepada Allah. Maka saya bilang tadi, kembali ke Allah itu bukan mati. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali. Yang kembali ke Allah itu diri kita, tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah. Apa tubuh kembali ke Allah? Tubuh kembali ke Allah itu artinya aktivitas kehidupan kita di dunia ini mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang halal ambil, yang haram buang. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Kalau itu sudah kita laksanakan, ini namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Satu dimensi berhasil. Nah, sekarang yang kedua, hati kembali ke Allah. Apa hati kembali ke Allah? Terpaut hati hanya ke Allah saja. Nggak nyangkut ke duit, nggak nyangkut ke jabatan, nggak nyangkut ke makhluk, nggak nyangkut. Tersangkut hati hanya kepada Allah. Nah, kalau hati kita sudah tersangkut hanya kepada Allah, itu baru disebut hati kembali ke Allah. Sekarang kan masih nyangkut-nyangkut, Pak. Nyangkut ke duit, nyangkut ke jabatan, nyangkut ke harta, gitu. Nah, sehingga tidak fokus, hati nggak kembali ke Allah. Nah, gimana kita mau selamat? Gitu. Makanya hati itu ya rumah Allah, Baitullah. Biarlah yang punya rumah saja yang menghuninya. Jangan yang lain ya, yang memenuhi rumah. Yang punya rumah kadang nggak di rumah. Gitu. Ya, Allah nggak pernah kita ingat. Yang diingat duit aja. Yang diingat kita yang kuasa, kita yang hebat, kita yang berilmu. Lupa dia sama Allah. Yang diingat jabatan, gimana supaya naik gitu. Sehingga hatinya lupa sama Allah. Nah, bagaimana supaya hati kembali ke Allah? Maksudnya
ingat hati kepada terus menerus. Wazkur rabbaka fi nafsik. Ingat Tuhanmu pakai jangan sampai lengah. Sedetak jantung sembus napas. Terus ingat hati ke Allah. Nah, kalau selalu ingat hati ke Allah, itu namanya hati yang sudah kembali ke Allah. Nah, tinggal nyawa kembali ke Allah. Rahasia diri kembali ke Allah. Nah, baru kita selamat kembali ke Allahnya. Maka saya bilang tadi, kembali ke Allah itu bukan mati. Mati itu ajal. Batas waktu untuk kembali. Nah, kalau ingin kembali ke Allah sebelum ajal tiba, usahakan kita kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Maka jangan sekali-kali, oh terlalu tinggi. Nggak ada istilah apa. Karena nggak pernah ngaji, gitu. Makanya terasa tinggi itu. Ya. Kalau dikaji enggak, memang kebutuhan kok itu. Ya, saya kira gitu Bu ya. Nah, jadi kalau berdoa boleh-boleh saja, namanya doa kan. Nah, tapi maksudnya, ya, artinya bukan namanya jangan ditulis di dalam neraka. Ditulis dalam neraka, tapi orangnya di surga nggak masalah. Ya, bukan persoalan nama tertulis bersama Allah tidak, gitu. Makanya kata Rabi Adawiyah, ya Allah, biarlah saya masuk neraka asal bersamamu. Kalau saya beribadah mengharapkan pahala, serahkan pahala itu kepada mereka yang butuh. Aku nggak butuh. Yang ku butuh hanya engkau. Ya, ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Sehingga terpaut hati kita ke Allah aja. Jangan ke pahala ke surga. Ya, biarlah masuk neraka asal bersama Allah. Ya. Ya, kenapa? Karena Allah itulah yang menyelamatkan. Nabi Ibrahim masuk api, tapi selamat. Ya, itu masuk neraka, katakanlah, tapi bersama Allah. Masuk unggunan api, tapi dia selamat, nyaman. Ya, Fir'aun bergelimangan harta, kekuasaan, masuk neraka. Nah, itu kan. Jadi kenikmatan belum tentu menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Allah. Ya. Itu Bu ya. Nah, makasih. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah agak siang. Ya, yang kedatang saya pikir harus fokus Pak. Apa sih yang kita maukan? Ya, apa kita mau mengkaji sah batal halal haram? Atau kita ingin mengkaji tentang Tuhan kita? Mengenal Tuhan kita? Membersihkan hati kita pakai zikir. Ya, maka terus terang Pak, di tempat lain kan banyak saya ceramah bahas subuh ini. Ya, saya sudah kasih tahu. Saya kalau hanya sekedar ceramah lebih baik nggak usah. Ya, tujuan saya bagaimana membina jamaah zikir. Ya, sebelum kita ceramah, selesai sholat kita zikir. Ya, kalau nggak mau lebih baik ganti yang lain. Saya nggak mau. Saya bukan hanya untuk ceramah aja, enggak. Membina jamaah. Gimana kembali ke Allah. Nah, jalurnya gitu ya. Artinya kita laksanakan zikirnya. Jangan hanya diketahui tapi tidak laksanakan. Lebih baik enggak usah. Ya. Nah, jadi gitu, Pak. Jadi kalau mau dengan saya mesti belajar zikir, amalkan zikir. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Dan betul-betul mau gitu, bukan hanya sekedar ngisi waktu kosong, enggak. Ya, kita ini sudah ya diburu waktu Pak. Umur kita sudah berapa sekarang? Ya, bukan lagi mengumpul-ngumpul pengetahuan, enggak. Ya, yang kita cari sekarang gimana kembali ke Allah, itu aja dulu. Ya, bukan kita ngumpul supaya tahu ini tahu itu, enggak usah. Ya, kita bukan butuh pengetahuan banyak, enggak. Biar sedikit asal selamat, Pak. Nah, daripada banyak tapi enggak menyelamatkan. Ya. Nah, makanya di tempat lain saya sudah kasih tahu, kalau saya mau ceramah harus zikir. Nah, kenapa? Enggak ada gunanya kita banyak cerita ini cerita itu kalau enggak diamalkan. Ya. Nah, oleh karena itu saya harapkan kalau betul-betul kita ingin kembali ke Allah, amalkan zikir. Belajar dulu cara berzikir seperti apa. Zikir jaharnya seperti apa. La ilaha illallah itu. Jangan hanya tahu kita kalimat la ilaha illallah tapi kita nggak bisa ngamalkan. Maka dari dulu saya katakan 2 kalimat syahadat itu 5 tahapan saya bilang. Pertama kita belajar cara membaca, itu fikih, itu syariat.
Yang kedua belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat, itu ilmu tarekat. Yang ketiga belajar memahami isi dua kalimat syahadat, itu ilmu hakikat, ilmu akidah. Ya, ilmu akidah, ilmu tauhid. Yang keempat memahami posisi. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Itu ilmu hakikat. Harus tahu posisi. Nah, kita posisi syahadat tauhid seperti apa? Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid? Kapan kita dalam posisi syahadat rasul? Nah, tahu posisi itu ilmu hakikat. Yang kelima, tahu cara makai. Hidup yang akan dipakai kok mati bisa ditompang. Itu ilmu marifat. Ya, nah, ini dua kalimat syahadat ini. Ini kadang-kadang kita merasa cukup, sudah cukup membaca saja, enggak cukup, Pak. Isinya apa? Cara makainya gimana, gitu. Nah, ini waktu kita sudah kasih ini. Waktu kita sudah umur sekian tahun, puluh tahun, 60, 70 tahun. Kapan lagi kita akan mencari itu? Ya, dikejar aja belum tentu kita sampai, Pak. Apalagi kita berleha-leha. Ya, nah. Urusan fikih ya sudahlah, sudah kita kerjakan sebatas yang perlu kita laksanakan. Benahi di dalam dulu. Jangan sampai kita pulang hanya bawa kulit, Pak. Nggak ada isi. Ya, na'udzubillah. Ya. Saya kira cukup. Masih ada, Pak? Nggak ada. Ya keluarkan aja apa yang Bapak maukan, apa yang Bapak pikirkan, gitu ya. Supaya kita bisa membuka wawasan itu. Kalau ada, kalau enggak ya udah kita tutup. Ya, nah, yang kedatang saya harapkan, kalau saya mau ngisi ini, ya kalau enggak apa-apa. Ketika ngaji itu jangan ada yang di luar, Pak. Ngaji yang ngaji betul gitu. Jadi bukan penonton, tapi kita betul-betul belajar. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya silakan, Pak. Waalaikumsalam. Saya sampaikan tadi, mereka berpikir tapi tidak menggunakan badannya, hanya mulutnya saja. Ya. Itu kata dia itu mudarat ya. Dan saya tahu apa mudarat itu artinya. Apa? Mudarat. Dia tapi tidak menggunakan badannya, hanya mulutnya yang berpikir. Yang kedua, saya ingin menanyakan ini di luar materi yang kami sampaikan. Ya, ya. Kita berziarah kuburan itu kadang-kadang membawa kembang. Nah, sementara ada yang menyatakan itu tidak dibolehkan atau meniru orang sendiri Kristen agama lain, sementara mengingat seperti Rasulullah. Nah, jadi saya ingin ketentuan yang positifnya di dalam dia. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama mudarat yang ngantuk, Pak. Nah, lama-lama ngantuk. La ilaha illallah. Keras awalnya, tapi kena badannya nggak bergerak, lama-lama lemah. Illallah, la ilallah. Diam ya. Ada. Jadi makanya kalau kita zikir dengan badannya tetap, biasanya cepat ngantuk. Itu satu. Kemudian tidak tartil. Kenapa? Karena tidak menempatkan makomnya. Ya, sehingga akhirnya tidak sama kita zikirnya dengan iramanya dengan yang lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak terhunjam dalam hati. Sedangkan Allah perintahkan wadrib bi'asakal hajar fampajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Nah, pukulkan tongkat ke batu yang keras. Mana tongkat? Apa itu tongkat? Tongkat itu alat untuk berdiri. Ibarat orang tua, kalau dia nggak pakai tongkat, dia nggak bisa berdiri, kan gitu. Jadi tongkat itu alat untuk berdiri. Nah, pertanyaan yang mau berdiri itu apa? Tauhid. Alatnya mana? Kalimat la ilaha illallah. Itu alat untuk berdirinya tauhid. Wadrib bi'asakal aja, pukulkan tongkat itu ke batu yang keras. Mana batu yang keras? Nih, hati kita yang keras. Ya. Ya, kalau kita nggak menggerakkan badan, cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak terhunjam. Tapi dengan kita memakomkan zikirnya la
ilaha illallah bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin. Nah, jadi membekas. Nah, tapi kalau diam saja tidak membekas. Apalagi kalau di lagu-lagu la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah. Ya, ibarat kata orang dagingnya alot, pisau tumpul, ya sudah. Ya, nggak bisa diiris. Nah, maka dengan kita memakamkan zikir itu akan terhunjam ke dalam la ilaha illallah bidarbin sadidin wa sautin qawiyyin. Itu mudaratnya, Pak. Jadi mudaratnya karena ngantuk ya, gitu kan. Kemudian tidak membekas di hati kita, gitu ya. Makanya zikir itu harus digerakkan. Jangan malu-malu, Pak. Saya perhatikan masih malu-malu untuk menggerakkan badan itu. Ada masih melihat-lihat kiri kanan. Ada nggak orang? Ada orang kayaknya perasaannya memperhatikan dia sendiri. Padahal enggak, orang nggak ada perhatian kayak itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa tadi? Oh ya, ziarah ya. Sebenarnya ya, apa sih maksudnya menaburkan kembang itu? Ya, yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melewati kubur, beliau menancapkan pelepah kurma yang masih hidup sambil berkata, selagi pelepah kurma ini masih hidup, Allah ampunkan dosanya, Allah ringankan azabnya di dalam kubur. Nah, inilah kiasan, inilah maka seringkali kita gunakan siraman air gitu, basah. Nah, dengan artian minta kepada Allah, artinya selagi air ini masih ada, yaitu Allah ringankan azab orang yang ada di kubur, gitu ya. Atau Allah ampunkan dosanya. Jadi tujuannya bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pamer, gitu ya. Ya, adapun kita misalnya menyiramkan air atau kita menancapkan pelepah kurma tadi dengan niat kita minta kepada Allah supaya ya, mayat yang dikubur itu kalau dia tersiksa diringankan Allah siksaannya. Kalau dia panas diminta supaya sejuk, kan begitu ya. Nah, itu tujuannya. Jadi kalau kita hanya menabur kembang ya dengan mencontoh-contoh orang, ya itu berarti nggak masuk ke sana. Tapi kalau menaburkan kembang dengan harapan misalnya selagi kembang itu masih segar, nah itu kan sama dengan tancapan kayu tadi. Ya, kalau kembang itu masih segar, ya minta kepada Allah supaya siksaan orang di kubur itu diringankan oleh Allah. Kalau itu termasuk bagian dari doa, saya kan nggak masalah. Kalau dia kita tidak kembang, dia tidak tercapkan kabutnya, bagaimana itu? Ya, intinya ini saja, Pak. Apapun medianya, itu kan media itu. Ya, nggak mesti harus pohon kemboja, nggak mesti pakai pulpa kurma. Intinya itu medianya yang masih hidup minta kepada Allah supaya mayat yang di dalam kubur itu diringankan Allah siksaannya. Itu niatnya. Ya, apakah pakai pohon kemboja, apakah pulpa pisang misalnya itu, ataukah siraman air, atau pakai kembang, terserah. Ya iya, tapi niatnya itu bukan untuk niru-niru orang, gitu ya. Saya kira nggak masalah, Pak. Itu kan bicara masalah media, ya kan? Kalau Rasul pakai medianya, pulpa kurma yang masih hidup ditancapkan. Cuman kalau mencari pulpa kurma kita di sini susah, Pak. Nggak ada, kan? Maka pakai kayu kemboja tadi, ya silakan aja, ya kan? Atau kita pakai siraman air, atau mau pakai kembang, tapi niatnya itu tadi, itu media, Pak, ya. Jadi persoalan media itu terserah media apa yang bisa kita pakai. Ya, tapi kalau niatnya menaburkan kembang supaya dilihat orang hebat, gitu ya, supaya dipuji orang, Asyano itu harum benar kembangnya itu ditaburkan, itu nggak masuk ke situ, ya. Jadi kita lihat medianya itu sebagai
sarana untuk meminta ampun kepada Allah bagi orang yang ada di dalam kubur itu, gitu ya. Jadi jangan kita hanya itu kan perbuatan orang Kristen, gitu ya, menaburkan kembang. Nah kalau kita niru-niru berarti kita niru orang Kristen, ya enggak juga. Kita nirunya Rasulullah yang kita tiru, cuman medianya kita alihkan ke kembang, medianya kita alihkan ke air, medianya kita alihkan ke pohon kemboja, itu medianya. Tapi niatnya itu tadi, ya, untuk memohon kepada Allah supaya jenazah yang ada kubur itu diringankan Allah siksaannya, kalau bisa dilepaskan, nah dibebaskan dari siksaan kubur, gitu ya. Intinya kita minta ke Allah, tapi jangan nyangkut supaya ya ada kesombongan, gitu ya, tidak boleh. Nah, jadi bukan berarti kita harus nggak boleh, kenapa niru-niru orang Kristen, ya saya kira nggak juga, gitu. Yang kita tiru Rasulullah, cuman medianya kita alihkan ke kembang atau kita alihkan ke air, medianya. Saya kira itu, Pak. Ya, silakan yang lain kalau ada. Ya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia itu adalah jawaban akhirnya. Ya, ya. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan kita, kamu bodoh, kamu bego, kamu miskin, nah itu kan kita hanya menerima, ya saya miskin, yang kaya. Tetapi di sisi lain, mereka bisa mengatakan bahwa pembelaan itu wajib bagi setiap muslim. Nah ini gimana ya? Untuk artinya sepertinya ada kontradiksi bagaimana muslim mana, kemudian ada mungkin mengatakan bahwa pembelaan itu wajib bagi setiap muslim. Jadi di Quran ini penjelasannya dia Waalaikumsalam warahmatullahi. Benar, membela kehormatan itu wajib. Misalnya apa? Ini maaf ya nih, istri kita dicabuli orang, nah itu membela kehormatan ya, ya kan? Karena perbuatannya sudah nggak benar. Ya. Tapi kalau bisa dikatakan tadi kamu miskin, nah kira-kira merasa tersinggung apa tidak? Ini kajiannya kajian hakikat. Artinya yang kita pandang, yang menyampaikan atau yang kita menerima. Bisa nggak kita melihat atau merasakan bahwa hakikat yang disampaikan itu kita ingat kepada Allah, bahwa Allah lah yang kaya. Kita ini manusia memang awalnya memang semuanya kita ini bodoh, kita ini miskin, nggak ada manusia yang kaya. Karena tidak ada manusia yang memiliki. Yang ada itu hanya pinjaman dari Allah, milik Allah semua. Nah ketika kita menyadari itu adalah milik Allah, sedangkan orang mengatakan kita miskin misalnya, saya kira itu bukan penghinaan. Ya, cuman kita memahami dari sudut mana kita paham, menyadari kitanya atau menyadari Allahnya, gitu. Nah tapi ketika kita misalnya ya seperti yang saya katakan tadi, membela hak kita, misalnya ya harta kita dirampok misalnya, atau istri kita dicabuli orang, nah itu kan membela kebenaran, itu benar itu. Ya. Tapi kalau umpamanya ungkapan seperti itu tadi, kita melihatnya dari sudut mana dulu? Kalau kita melihatnya di sudut syariat, itu berarti kita merasa kita yang kaya, kita merasa kita yang pintar, itu pandangan syariat. Benar nggak seperti itu? Berarti kita belum masuk ke kajian hakikat. Di kajian hakikat itu yang kaya Allah, yang pintar Allah. Gitu. Nah kalau kita ingat itu, insya Allah kita bisa sabar. Nah artinya kita masuk kepada kajian hakikat. Jadi kita bedakan dulu. Kalau yang ibu katakan tadi, kita duduk di syariat. Ya, kalau yang kita kaji, kita pahami secara hakikat. Ya, kalau duduk di syariat benar, mana yang salah mesti kita hukum, gitu. Itu namanya kita duduk di syariat. Gitu. Saya kira itu, Bu. Ya. Jadi dari mana kita memandangnya, gitu. Ya, silakan, Pak. Ya, ya. Kayaknya
Gimana saya mendengarnya? Nah, itu aku dengar kemarin itu kebetulan saya di taklim juga di Almanah. Itu kata Ustaz Sobri dan namanya sama teman saya juga. Itu ada pintu surga itu kan ada beberapa, ada berapa? Itu harus kita kejar gitu, untuk masuk surga itu. Dari keseluruhan ayat yang kita bahas kali kan tujuannya kan surga dan neraka. Ya. Kita kan tidak mau juga kalau mau masuk neraka, apa namanya? Ya panas susah gitu. Nah, kalau macam saya ini itu gak bakal masuk surga ini karena saya nggak bisa nahan apa namanya puasa itu nggak bisa ini Pak Abah, karena saya orangnya suka makan hobi makan gitu. Kalau coba saya pikir benar juga sama kayak saya juga. Nah itu maksudnya dikejar ini biaya dan beberapa pintu surga ini itu kayak macam mana gitu Pak Ustaz itu yang dimaksud begitu ya. Ya. Jadi surga itu ada berapa pintu. Nah, jadi kita disuruh untuk memasuki salah satu pintu. Kita mengejar pintu yang mana. Kalau kita yang milih, Pak, kita belum pernah ke sana, Pak. Takutnya kita salah pilih nanti. Ya. Nah, jadi saya kira ya kita potong kompas sajalah. Nyerah ajalah sama Allah. Nanti Allah yang nunjukkan tuh masuk ke situ kata Allah. Kalau kita yang ngejar, ya nggak kekejar Pak. Kita mau beli surga nggak kebeli nggak? Ada? Jadi caranya gimana? Potong kompas saja. Nggak usah dikejar pintu surga itu nggak. Yang perlu dikejar itu ketemu Allahnya dulu. Udah nyerah ajalah sama Allah. Nah, nanti Allah akan tunjukkan, Pak Sobri masuk di situ kamu. Aman kita, udah ditunjukkan di situ. Nanti diantarkan sama bidadari nanti. Nah, yang antar bidadari, yang nyambut bidadari. Cuman masalahnya, iya kalau Pak Sobri yang berangkat. Kalau ibu-ibu yang berangkat, nah bidadaranya mana nih? Nah, di surga tuh nggak ada bidadara, yang ada bidadari. Kenapa nggak ada bidadara, Pak? Di surga ada bidadari, tapi nggak ada bidadara. Nggak tahu. Ya kenapa? Karena puncak kebahagiaan laki-laki itu perempuan, maka disodorkan bidadari. Iya, makanya tidak orang-orang yang punya duit banyak, biarlah uangnya banyak habis, yang penting dapat bidadari, dapat yang muda. Gitu kan? Wah yang banyak habis ya, ya maharnya aja 100 miliar, gitu. Nggak masalah karena masih muda. Tapi kenapa bidadara nggak ada? Karena puncak kebahagiaan perempuan bukan pada laki-laki, Pak, pada duit. Iya benar. Iya, nggak apa-apa yang tua-tua, yang penting duitnya banyak. Itu sebagian, mungkin nggak semua. Yumtahanul mar'atu bidzahab wa yumtahanur rajulu bin nisa bimir'ati. Jadi perempuan diuji dengan duit, laki-laki diuji dengan perempuan. Jadi kesenangan perempuan itu puncak kesenangannya pada perhiasan. Nah, makanya di surga itu ditampilkan perhiasan yang indah-indah. Ada mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kemudian ada yakut, ada jabarut, ada intan berlian. Katilnya saja dari emas murni, masya Allah, katanya. Tapi ada kemungkinan nggak Bu ya kita ketemu istri lagi kalau udah masuk surga? Ya kalau satu jalur insya Allah ketemu Pak. Beda jalur ya nggak mungkin lah. Ya, yang satu jalur ke kanan, satu jalur ke kiri. Umpamanya istrinya rajin sholat, suaminya rajin judi. Nah, itu beda jalur. Ya makanya kalau sama-sama jalurnya, rajin ibadahnya, rajin zikirnya, ya insya Allah satu jalur ketemu di sana. Tapi kalau sudah beda jalur ya, itu ya nggak ketemu, itu ya. Ya satu jalur ke kanan, satu jalur kiri, kan ada juga begitu. Istrinya rajin, benar zikirnya, tahajudnya rajin.
Nah, suaminya malah rajin judi. Kalau istrinya zikir malah cemooh, hotel kepala kamu katanya. Nah, dia nggak mau, itu beda jalur. Nah, khawatirnya itu tadi, Pak, nggak ketemu. Ya, walaupun satu kampung beda kamar. Lebih bahaya lagi kalau beda kampung, Pak. Itu. Makanya ya, kewajiban suami itu yang utama itu membawa istrinya untuk taat sama Allah, itu kewajiban. Ya, di kita ini kan hanya dilihat secara lahirnya saja, kewajiban terpenuhi sandang, pangan dan papan. Nah, kan gitu kan. Tapi untuk taat kepada Allah enggak kita abaikan, maka diisyaratkan sama Rasulullah SAW di akhirat nanti ada orang kaya jatuh pilot. Nah, kenapa orang kaya jatuh pilot? Nah, sahabat tanya, apa ada orang di akhirat orang kaya itu pilot? Ada, kata Rasul. Ada seorang bapak rajin betul ibadahnya, zikirnya rajin, ibadahnya dari masjid ke masjid sampai ke luar negeri begitu ibadahnya. Tapi istrinya dibiarin di rumah, nggak diajak zikir, nggak ditunjukkan. Nah, giliran ditimbang dosa pahalanya di akhirat, si bapak ini banyak benar pahalanya sehingga diputuskan dia penghuni surga. Begitu dia berjalan mau masuk surga, mekik-mekiklah istrinya dari belakang. Pak, tunggu Pak, tunggu Pak. Saya istrimu, saya minta tanggung jawab Bapak sebagai suami saya. Saya dalam neraka sedangkan Bapak masuk surga. Saya dalam neraka banyak dosa karena Bapak enggak pernah saya mengajak saya untuk ibadah. Nah, akhirnya Allah putuskan, perintahkan Jibril, pahala Bapak ambil serahkan sama istrinya. Dosa istri yang menyebabkan masuk neraka cabut, serahkan sama suami. Nah, udah istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Nah, belum bubar, nuntut lagi anaknya. Pak Jibril, saya nuntut juga Pak Jibril. Saya anaknya berada di neraka. Kenapa? Bapak saya nggak pernah ngajarin agama sama saya. Bapak saya rajin-rajin zikir sendirian, sedangkan saya dibiarin aja, nggak ditunjukkan. Ujung-ujungnya Allah perintahkan Jibril, sisa pahala Bapak ambil, serahkan sama anaknya. Dosa anak ambil, serahkan sama bapaknya. Nah, itu namanya orang kaya jatuh pilot, ya dah. Nah, kenapa? Tanggung jawab. Makanya kalau istrinya salah, ya, yang diminta tanggung jawabnya suaminya dulu. Nah, itulah maka kewajiban suami itu adalah membawa istrinya untuk taat kepada Allah. Itu kewajiban, ya. Kalau tidak, itu tanggung jawab nanti di akhirat. Nah, jadi bukan hanya memenuhi sandang pangan papan aja, ya dah. Cuman kalau kita sudah ajak, sudah arahkan, masih juga nggak mau, ya sudah, itu lepas tanggung jawab. Kita ngajak ke masjid, dia malah ngajak ke mall, katanya. Ada ya? Nah, itu lain. Ya. Nah, yang penting kita sudah lepaskan tanggung jawab kita. Ya, saya kira begitu. Masih ada? Cukup. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa dan kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani wardutu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah,
Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.